Nah setelah itu saya nggak jerat. Nah yang kedua ini saya susah untuk keluar. Ya buat apa saya keluar lagi? Sebetulnya apa? Saya hidup kalau untuk nyusahin mereka. Saya memang harus bisa bertahan hidup. Bukan santet ya, membunuh tanpa menyentuh, yang itu koruptor. Konsumsi. Kadang saya jual, kadang saya konsumsi sendiri. Berarti sampai ngejual juga konsumsi. Iya. Cuman kalau untuk kejual nggak setiap saya punya saya jual. Paling kalau lagi kepepet nggak ada uang baru saya jual. Oke. Berapa kali masuk bui? 2 kali Tat. 2 kali. Itu berapa lama? Yang pertama itu? Pertama 2 minggu. Kok cepet banget? Ditebus sama keluarga. Habis berapa itu? Awal pertama 100 juta. 100 juta. Duit dari mana itu? Orang tua jual tanah. Jual tanah. Masya Allah, orang tua. Yang artinya menyusahkan orang tua. Ini, kalau orang tua itu tidak mikirin anak, udah di masa bodoh kan? Orang tua seburuk-buruknya anak tetap akan dibela dan akan dibantu. Yang kedua, yang masuk bui yang kedua berapa lama? Nah setelah itu saya nggak jerat. Nggak kapok. Nggak kapok. Yang setelah keluar dari bui yang pertama nggak kapok? Nggak kapok. Masih mengulangi jual dan konsumsi? Untuk yang kedua saya konsumsi doang. Konsumsi doang? Konsumsi doang. Karena dulu saya dulu dari awal, dari STM saya udah aktif gini. Pasif konsumsi, maksudnya konsumsi tiap hari. Oke. Sampai saya punya anak. Sampai punya anak Masih seperti kayak gitu. Nah yang keduanya saya konsumsi dan ya kayak gitu dijebak sama temen. Saya masuk penjara lagi. Ketangkep di BSD pas lagi transaksi. Di mana, Pak? Bensin atau di mana? Di taman. Sampai mau beli gitu ya? Saya mau beli. Karena waktu itu sudah nggak jual gitu ya? Nggak jual, cuman untuk pakai doang. Untuk pakai. Nah yang kedua ini saya susah untuk keluar. Tadinya saya mau ngejalanin hukuman itu. Nggak mau ngerepotin orang tua? Nggak mau. Terus akhirnya gimana? Akhirnya setelah seminggu saya di penampungan itu berkas saya udah naik ke jaksa. Udah naik? Udah, saya udah tanda tangan. Tinggal sidang. Saya udah tanda tangan merah. Karena kan ada 5 berkas. Iya. Biru, kuning, merah, putih. 4 atau 5 tuh. Sudah merah? Udah saya tanda tangan. Merah itu tahap 3? Tahap 3. Udah P21 ke. Iya. Udah turun. Nah saya divonis 6 tahun 6 bulan. Sebetulnya P21 itu nggak bisa ditebus pun nggak bisa sebetulnya. Sebetulnya. Saya udah divonis 6 tahun 6 bulan. Nah setelah besok mau disidang, saya ditemuin untuk terakhir sama bokap. Mau membantu terakhir kali? Iya. Bilang begitu? Bilang. Terus saya cerita ke bapak saya bilang, saya nggak mau untuk sekarang untuk diurus. Pengen ngejalanin? Saya ini pure kesalahan saya dan saya nggak kapok. Saya mau jalanin aja. Saya titip anak istri saya. Nah di situ bokap nangis. Itu divonis berapa tahun? 6 tahun 6 bulan. 6 tahun 6 bulan. Yang pertama divonis? Yang pertama vonis 12. Yang kedua itu hampir nggak bisa keluar? Hampir nggak bisa keluar. Nah bokap ada relasi jaksa juga. Akhirnya mereka membantu. Kalingkong. Akhirnya berkas saya turun lagi. Nah, akhirnya saya keluar untuk kedua kalinya. Terakhir keluar kapan? Lebaran haji tahun ini. Lebaran haji tahun ini berapa bulan ya? 5 bulan? Saya baru bebas sekitar 6 bulan baru. 5 bulan 6 bulan ya? Iya, 2 bulan saya baru rasain udara bebas lah. Gitu. Enak nggak sih di dalam? Nggak enak. Sumpah. Di dalam itu kita dipukulin nggak di dalam? Awal pertama pasti pukulin. Perkenalan. Perkenalan. Iya. Perkenalan.
Dan saya ngerasain nggak pup seminggu. Nggak pup seminggu? Nggak pup seminggu. Dan kita tidur bareng air kencing kita masing-masing. Nggak tahan ya? Nggak tahan lah. Itu bener-bener kalau bilang nerakanya dunia ya itu penjara. Itu namanya kalau orang Semarang mengatakan lubang tikus. Nah, selti. Iya. Kalau di sini apa? Sama, sel tikus. Itu saya ngerasa depresi untuk kedua kalinya. Karena anak. Biasa setiap hari saya sama anak saya bercanda. Dan anak saya kan perempuan. Dia deket banget sama saya. Kalau mau tidur tuh pasti, kalau nggak ada saya dia nggak bisa tidur. Anak? Sekarang? Dan situ saya mau coba untuk bunuh diri. Bener itu? Iya. Saya ngerasa, ya buat apa saya keluar lagi? Buat apa? Saya hidup kalau untuk nyusahin mereka. Oke. Saya nyoba mau bunuh diri di situ. Mau bunuh diri. Di rumah itu? Di lapas. Berarti belum keluar? Belum. Pengen menyelesaikan hidupmu sendiri? Saya udah sebulan, udahlah mati aja. Cuman pas di dalam itu, saya ada, karena kan kita kalau habis makan sering sharing-sharing sama satu kamar. Saya kadang-kadang suka cerita anak, istri di rumah kayak gitu. Sharing sama teman-teman di teman-teman di penjara. Oke. Nah, ada satu orang yang peduli sama saya tuh. Udah saya mau bunuh diri, dia tepok punggung saya. Pundak. Di situ ada kayak kita ada Al-Quran kecil. Di dalam bui itu ada Al-Quran? Ada Al-Quran. Dan dia bilang, coba lu ke situ. Semuanya lu coba utarain di dalam itu. Dan saya di situ kayak ngerasa, kayaknya ada nih. Maksudnya saya masih punya Tuhan. Gitu. Saya masih punya Allah. Gitu sih saya percaya kayak gitu. Jadi karena kan di situ kita nggak punya apa-apa, Tat. Kita yang punya cuma doa doang. Nah dari situ saya baru ngerti, wah, saya memang harus bisa bertahan hidup. Karena saya punya 2 orang yang harus saya nafkahin lahir batinnya. Anak istri? Anak istri. Kewajiban, tanggung jawab dunia akhirat. Setelah keluar itu saya benar-benar berubah. Saya udah benar-benar langsung mikir anak. Cuman pas mau berubah itu, saya banyak dicibir orang sih. Hijas, lu bisa apa? Lu sampah. Sampai-sampai saya mau sholat aja di musola, saya ditanya emang lu udah masuk Islam? Dengan cover saya tatoan. Terus ya kayak gitulah. Cuman dari itu istri saya yang nyemangatin saya terus. Orang yang mengatakan apa lu sudah masuk Islam itu siapa? Dan di mana itu? Ada tetangga saya lah. Di dalam musola itu? Bilangnya seperti itu? Iya. Di dalam musola? Enggak, iya kayak gitu. Musola itu tempat ibadah. Ngapain ngata-ngatain orang seperti itu? Saya selalu mengingatkan, tidak semua bertato itu kriminal, tidak semua bertato itu ini, itu. Di luaran sana banyak orang yang tidak bertato, bahkan sarjana hukum, bahkan sarjana ekonomi dan sebagainya, lebih bangsat daripada orang bertato di luaran, di jalan-jalan raya. Kenapa? Dan buktinya mana? Buktinya koruptor. Koruptor itu lebih bangsat daripada preman-preman yang ada di jalanan. Preman-preman di jalanan bukan karena apa ya disuruh atau ini itu, karena butuh perhatian sebetulnya. Mereka butuh kasih sayang, kepedulian. Mereka butuh rangkulan kita semua. Begitu. Itu untuk saya, pemikiran saya, karena saya pernah terjun di dunia preman kan. Itu. Dan kalau koruptor tentunya dari kecil dia perhatiannya full. Ya. Yeah. Pendidikannya tingkat tinggi kok. Yang artinya dia diperhatikan orang. Dikasihi, disayangi. Tapi endingnya dia malah menyengsarakan ratusan jutaan umat, jutaan manusia, penduduk masyarakat. Iya kan? Itu lebih kejam. Membunuh tanpa menyentuh.
bukan santet ya, membunuh tanpa menyentuh, yang itu koruptor. Itu nyata. Membunuh rakyatnya sendiri tanpa menyentuh. Dengan cara menghabiskan uangnya rakyat. Setuju nggak sih? Setuju. Setuju ya? Setuju. Menurut saya lebih bajingan dia sih. Lebih bajingan mereka ya? Bajingan para koruptor. Iya. Sebetulnya koruptor harus dihukum seberat-beratnya, setuju nggak? Setuju, Tat. Setuju. Setuju. Karena dia menyengsarakan rakyat miskin kayak kita-kita. Menjarah dan mencuri, merampok uang rakyat. Sedangkan di luar sana kalau mencuri sendal di penjara, dipukulin. Mencuri ayam dipukulin. Koruptor yang mencuri uang ratusan juta, miliaran dan sebagainya, malah dihormatin. Dapat fasilitas lengkap. Difasilitasin lengkap. Ini harus dirubah. Sosialisasi di sini hukum harus, saya rasa, dirubah. Jangan tumbul ke bawah. Coba dibalikkan pisau itu, tajamlah ke atas. Jangan tumbul ke atas, tajam ke bawah. Tapi dibalikkan, tumbul ke bawah, tajam ke atas. Coba. Sekali aja gitu. Biar tahu. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah, saya nangis lagi. Setelah pulang dari hukuman yang kedua itu, sampai di rumah nangis. Sampai di rumah nangis lagi. Terus saya mau berubah, mau sholat di musola, cuman cibiran mereka seperti itu. Oh, pulang dari musola dicibir orang itu sampai terus pulang nangis. Gak jadi sholat? Gak jadi sholat. Masya Allah, astagfirullah. Orang kalau yang nonton ini, kamu yang telah menghina atau mengejas, menghakimi orang yang mau beribadah, sungguh-sungguh beribadah, walaupun dia punya notabene dia punya masa lalu buruk, di kacamatamu, belum tentu di kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala buruk. Tidak semua yang buruk di mata kita itu buruk di mata Allah. No. Karena ada riwayat di mana zaman Rasulullah, seorang lonte sekalipun masuk surga gara-gara memberikan air minum kepada anjing, seekor anjing yang najis yang sedang kehausan mau mati. Kita nggak boleh menilai orang sembarangan. Apa yang kita lihat belum tentu nyata. Jadi begini, kenapa saya se-emosional ini? Karena saya mantan. Saya juga sakit dulu, saya dihina orang seperti itu. Satu kampung saya menghina saya. Satu kampung. Bahkan adiknya ibu saya, kakaknya ibu saya. Saya nggak ada orang yang peduli sama saya. Tapi air mata saya buang jauh-jauh. Saya nggak mau menangis. Buat apa saya menangisin orang-orang seperti itu? Ngapain saya menangisin orang seperti itu? Lebih baik saya kerja keras, lebih baik saya berkreasi, lebih baik saya mandiri, dan lebih baik saya merubah nasib saya. Saya nggak peduli dengan nasab saya. Saya akan fokus kepada nasib saya. Karena nasib akan bisa menciptakan nasab. Nasab tidak akan membentuk nasib. Seperti itu. Apalagi Bang Alex posisi ini, saya gemeteran sahabat-sahabat. Ya Allah, saya emosi ini. Astagfirullah. Saya dingin nih. Saya dingin tuh di dalam ini. Di dalam dingin, bukan di luar tubuh saya, tapi di dalam tubuh saya ini dingin ini. Dan jadi gini Bang Alex. Apalagi Bang Alex posisi saat itu sedang mau ibadah. Ibadah bukan karena manusia, tapi ibadah karena Allah, dan manusia itu menghalangimu. Walaupun itu sebetulnya ujian. Tapi oke lah, saya paham posisi sampean itu masih labil dan masih terombang-ambing, masih mudah kena ombak. Baru dihantam segitu ujian ombak itu, sampean langsung ngeblank dan sampean langsung meninggalkan, lari pulang ke rumah sampean nangis. Apa yang sampean tangisin? Kayak saya mikir nggak pantas aja, kayak apa saya nggak pantas kayak gitu. Sampai bertanya-tanya, apakah saya nggak pantas untuk ibadah gitu? Iya. Apakah saya nggak pantas untuk sholat? Apakah saya nggak pantas untuk masuk musola gitu?
Sampai merasa seperti itu? Saya pernah mikir kayak gitu, Tat. Sampai kok orang sampai segitu hinanya saya di mata orang kayak gitu sih. Saya mikir kok dia ngeliat saya kayak gitu banget, maksudnya kan saya nggak pernah ngerugiin dia atau kayak ngusik dia, cuman kok saya diperlakukan itu dong, itu saya mikirnya. Saya nggak pernah namanya banyak preman yang tobat setelah saya ceritakan riwayat hidup saya, Bang. Dan saya nggak pernah gemetaran seperti ini, nggak pernah emosi seperti ini di dalam jiwa saya, nggak pernah namanya dingin di dalam tubuh saya. Ini saya ngewel. Ngewel itu apa sih bahasanya? Ya Allah, gemeter, tapi gemeternya di dalam gitu loh. Kalau orang ngobat bahasanya sakau. Jadi posisi saya ini kayak seperti itu ya sahabat-sahabat, dingin dalam gitu ya. Karena saya tidak suka dengan orang-orang yang menilai atau menghakimi, membuli orang yang mau tobat, yang mau ibadah sama Allah. Musola, masjid itu rumahnya Allah, bukan rumah kita. Rumah Allah, bukan rumah kita. Saya ulangin sekali lagi. Rumah Allah, bukan rumah kita. Kita nggak berhak menghakimi orang, saudaraku. Ini Bang Alex akan bisa menjadi contoh kita semua. Ini nyata, ini real. Saya nggak peduli dengan apa kata kalian, walaupun kalian menganggap ini settingan. Saya nggak peduli. Allah yang akan mencatat semua komentar-komentar kalian, dan Allah akan mencatat semua apa yang kita ucapkan. Kami apa yang kita ucapkan akan kita tanggung jawab di kemudian hari, betul? Betul. Saya masih gemeteran saya itu. Sampai segitunya. Saya kira cuma saya sendiri, saya di-judge orang, dihina orang waktu mau proses tobat, sampai nenek saya sendiri itu menampar saya, menghina saya, pade saya mengata-ngatai saya bajingan dan sebagainya. Ternyata ada saudara saya, yaitu Bang Alex, 11-12 proses untuk tobatnya dihina orang. Dan apalagi di musola, di rumah Tuhan, di rumah Allah, peribadahan. Orang itu mengatakan, apa Bang Alex? Udah masuk Islam. Apakah kamu sudah masuk Islam? Sekarang jabat tangan sama saya Bang Alex. Disaksikan jutaan orang. Sekarang ikuti kata-kata saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla. Asyhadu alla. Saya ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La majuda illallah, la mabuda illallah. Allahumma ighfir lana dzunubana minas saghairi wa kabari wa khotoyana kullaha wa liwalidaina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah.
Allahumma ja'alna fi qulubil mu'minina wal mu'minati wal muslimin wal muslimat fa basirna wa bil akhil mu'atin wa isrina sanatan fallahu khair wa hafizu wa arhamar rahim. Hasbunallahu liman hamana hasbunallahu liman bakhulina hasbunallahu liman hasadana hasbunallahu qadar musina hasbunallahu indal maut hasbunallahu indal nasrati fil qabri hasbunallahu la ilaha illa huwa tawakkalna ilaihi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang tidak akan ada orang yang menghinamu lagi apakah kamu masuk Islam atau belum. Dan di sini insya Allah kamu sampai sudah masuk Islam dan disaksikan banyak orang. Saksinya bukan cuma 1-2 orang, tapi dunia levelnya internasional yang menyaksikan. Jarang sekali orang bersyahadat disaksikan internasional. Semoga ini menjadi mabrur. Semoga menjadi husnul khotimah. Semoga menjadi ladang. Ngewel saya sahabat-sahabat. Pantat saya, kaki saya bergetar terus, saya nggak bisa nahan. Dan di sini Bang Alex, jangan pedulikan apa kata orang di luaran sana. Saya tahu kalau kesahmu. Sebelum live tadi saya sudah tahu, mendengarkan itu. Saya banyak ratusan orang yang saya sahadatin. Orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Protestan, bahkan orang Kristen. Banyak yang saya sahadatin. Banyak preman-preman dan orang-orang yang ini kalau kameramen saya melek, kalau disorot kaki saya gemeter sahabat-sahabat. Saya gemeter itu karena waktu saya mendengarkan keterangan dari Bang Alex, mau sholat dihina seperti itu, dizolimin batinnya, na'udzubillah min zalik. Tapi saya memohon mewakili orang itu, Bang Alex, maafkanlah orang itu. Dan saya pindah rumah dari situ. Langsung pindah rumah? Sampai meninggalkan rumah? Terus sampai kemana? Sering ngontrak. Ngontrak. Berarti sampai meninggal jauh sama orang tua sekarang? Iya. Karena sampai tidak kuat? Iya, karena cibiran mereka. Bilang saya ya gitulah, keluar masuk penjara. Terus saya cuma bisa kayak mabok atau segala macamnya. Oke, maafkanlah mereka. Mungkin mereka juga khilaf. Anggaplah mereka khilaf dan anggaplah ini gerak semua ini badan saya, ya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Maafkanlah mereka. Saya memohon kepada Bang Alex, maafkan mereka. Sekarang Bang Alex seperti bayi baru lahir. Amin. Karena disaksikan banyak orang sampai syahadat. Yang artinya mulailah hidupmu yang baru. Jangan mengulanginya lagi. Enggak, saya nyesal. Menyesal? Lahir batin saya nyesal. Karena saya orangnya nggak pernah ngomong kalau saya ada masalah. Tapi kadang-kadang saya cuma bisa doa doang di setiap habis sholat saya, itu doang. Jangan engkau kotori penyesalan itu.
Jangan mengecewakan anakmu. Anakmu adalah masa depanmu. Anakmu, putrimu adalah surgamu. Anakmu itu adalah malaikatmu. Bila mana sampean kok akan kembali ke dunia itu lagi, tengoklah anakmu, lihatlah anakmu, dan ingatlah kata-kataku, dan video ini tidak akan hilang. Dan seringlah nonton video ini, barangkali menjadi kenangan pertemuan kita. Belum tentu kita bisa bertemu kembali. Iya, dan semoga saja kita bisa bertemu kembali dunia dan akhiratnya. Dan saya baru cerita ke Ustadz doang mengenai musola, kejadian musola ini juga. Di channel lainnya belum pernah. Sampai diludah-ludahin. Hah? Diludahin. Kayak saya mau pulang jalan kaki, terus ada tetangga saya jalan, terus kayak gitu. Saya di situ kayak merasa kok hina banget gua, kayak gitu. Oke sahabat-sahabat, kita ambil sisi positifnya. Ini pelajaran untuk kita semua, untuk saya, untuk Bang Alex juga, untuk kalian semua, untuk kita semua. Hakikatnya kita semua saudara, bukan musuh. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ini semua edukasi tujuan kita semua. Intinya, apapun yang kita lihat, semua itu belum tentu nyata. Dimana orang kelihatan baik belum tentu baik. Dimana kelihatannya brutal belum tentu brutal. Ada kalanya malaikat itu bermuka seram. Ada kalanya setan bermuka tampan, bermuka ganteng, bermuka cantik. Jangan pernah terbuai, jangan pernah terlena akan tampilan yang kita lihat. Banyak setan wujudnya ganteng, cantik, ternyata setan. Banyak malaikat yang mewujudkan dirinya seram. Dunia hanya fata morgana. Dunia seisinya hanyalah sebuah titipan. Apapun yang ada di dalam diri kita maupun di luar tubuh kita, semua titipan. Anak istri kita semua titipan, orang tua adalah titipan. Harta kekayaan semua titipan, masa lalu titipan, masa depan adalah titipan. Apalagi mau kita cari? Kalau semua itu hanya sekedar titipan dan kita hanya sebatas tukang parkir, yang artinya kita tidak memiliki motor itu, kita cuma menjaga motor itu. Kita bisa belajar dari tukang parkir. Kita hanya bisa menjaga, tapi tidak untuk memilikinya. Karena hakikatnya, segala sesuatu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya untuk menjaga, tugas kita menjaga dan merawatnya. Oke sahabat-sahabat, saya nggak kuat lagi. Saya intinya nggak mau menangis. Saya kesatria, saya laki-laki, saya nggak mau menangis. Terima kasih dari saya Nur Samsun Al-Fakir. Dan saya Rio Saputra alias Alex. Bang Rio Saputra alias Bang Alex. Jangan pernah lupa salam bertasbih wa salawate.